Perkenalkan, nama saya Konstantina Kapena Beto, program studi agribisnis perikanan Universitas Terbuka. Oke. Baik. Maksud dan tujuan apa Ibu datang ke sini? Maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk wawancara tentang perkooperasian. Pada kesempatan ini saya minta Bapak untuk menjelaskan keberadaan koperasi saat ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk koperasi ini, yang pertama nama koperasinya adalah Koperasi Nimotawa di Desa Posiwatu, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT. Sejarah berdirinya koperasi ini memang sejak tahun 2017 ya. Sejak awal tahun 2017 ya, diperkirakan sekitar akhir 2016 itu dia sudah mulai dirancang-rancang untuk bisa dibangun koperasinya. Kelompok pertama yang mewacanakan berdirinya koperasi ini adalah kelompok arisan Desa Posiwatu. Dari kelompok arisan itu maka pada tahun 2017 itu diwacanakan untuk bisa menjadi satu koperasi, sehingga pada tahun 2017 itu diadakan pertemuan untuk mendaftarkan semua anggota yang ada yang sudah mendaftar dalam kelompok arisan itu, lalu meminta persetujuan dari anggota itu untuk bisa membuat koperasi kecil di desa itu, sehingga pada waktu itu direncanakan kelompok itu bukan kelompok arisan lagi tetapi koperasi desa yang diberi nama Nimotawa. Asal kata dari nama koperasi Nimotawa itu artinya bahwa sendiri tumbuh. Pada waktu itu pada tahun 2017 itu diperkirakan jumlah anggotanya pada awal tahun itu 33 orang. Awal tahun 33 orang. Kemudian dalam perjalanan masuk 1 orang. Kemudian dalam tahun itu juga keluar 5 orang, sehingga pada akhir tahun 2017 itu jumlah anggotanya menjadi 29 orang. Koperasi ini tidak putus asa, anggotanya juga diberi keyakinan oleh para pengurus dan pengelola dan juga pengawas. Koperasi ini sangat membantu, sehingga dalam tahun pertama itu direncanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya dengan iuran tiap bulan harus dimasukkan setiap anggota iuran wajib 30.000 tiap bulan. Wajibnya tiap bulan 30.000. Dalam perjalanan itu di tahun 2018 pada awal tahun itu jumlah anggotanya 29. Dalam perjalanan masuk 5 orang, keluar tidak ada, sehingga pada akhir tahun itu jumlahnya menjadi 34 orang. Selanjutnya 2019 dari 34 anggota dalam pertengahan tahun atau dalam perjalanan masuk 4 orang, keluar tidak ada, maka jumlahnya menjadi 38 orang, 38 anggota. Selanjutnya pada tahun 2020 38 orang, masuk 1 menjadi 39 orang.
pada tahun 2022 ya 2021 dari 29 orang pada dalam tahun itu masuk 20 orang. Kemudian dalam perjalanan itu juga keluar 2 orang, maka jumlah akhir tahun menjadi 57 anggota. Pada tahun 2022 jumlah anggotanya menjadi 57. Dalam perjalanan itu masuk 6 orang, keluar 1, sehingga jumlahnya menjadi 62 orang. Untuk itu dalam catatan tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 anggotanya tetap yang sama 62 orang. Itu tentang keanggotaan. Sedangkan untuk kepengurusan itu ada 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 bendahara 1 dan bendahara 2, 1 orang pengelola, kemudian pengawas 1 jadi ketua dan 2 orang jadi anggota. Tapi dalam perjalanan ada 1 yang sudah meninggal dunia, maka sedang dipikirkan untuk 2026 akan direncanakan untuk nanti akan dipilih ganti. Selanjutnya administrasinya seperti biasa, dia sudah dalam perjalanan itu sudah diatur untuk penerbitan izin koperasinya, sehingga surat izinnya sudah ada, nomor koperasinya juga sudah ada, sehingga koperasi ini sekalipun dia beranggotakan terbatas 62 orang, tetapi sudah terdaftar di Dinas Perkoperasian, sehingga setiap kali selalu melakukan RAT. Dengan demikian dari tahun 2017 sampai dengan 2025 itu koperasi sudah melakukan RAT sebanyak 4 kali. RAT yang keempat sudah dilakukan pada bulan September 2025 kemarin, RAT keempat. Sehingga direncanakan nanti RAT kelimanya akan terjadi pada awal tahun 2026 untuk bisa mencek kembali keanggotaan, lalu segala sesuatu administrasi yang ada akan dilakukan pencekikan. Selain itu, kepengurusan dan anggota, bidang permodalan. Untuk bidang permodalan ini dalam koperasi serba usaha Nimotawa yang bersumber dari modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan wajib khusus, uang pangkal, dana cadangan, donasi, dana investasi, dan SHU tahun buku. Itu merupakan bidang permodalan. Selanjutnya untuk kegiatan koperasi, kami memang sudah berbadan hukum, tetapi belum ada gedung. Kami belum punya gedung, sehingga kami pinjam pakai gedung lain untuk jadikan kantor koperasi untuk sementara. Tetapi kami sedang usahakan untuk mencari lokasi untuk membangun gedungnya, sehingga kedepannya tentu kami akan rencanakan untuk dari mana sumber dananya untuk bagaimana bisa membangun gedung itu. Tentang keaktifan anggota, memang dalam dunia perkoperasian itu pasti ada saja kendala-kendala yang ada. Kami dari 62 anggota itu, tetapi yang aktif sebagian saja, sedangkan sebagian sibuk dengan segala macam urusan, sehingga tanggung jawab atau kewajiban mereka di koperasi
selalu saja didesak oleh pengurus, pengawas, dan pengelola, baru bisa ada gerakan untuk mereka bisa memperhatikan segala kewajiban mereka itu. Sehingga setiap bulan selalu diedarkan kupon ke tiap-tiap anggota untuk menjalankan kewajibannya. Tapi kalau sampai kupon itu belum tersentuh ke sana, maka terpaksa pengurus dan pengawas serta pengelola harus menurunkan tim untuk berkunjung dari rumah ke rumah. Itu solusi yang kami tempuh untuk bisa bagaimana menggugah hati para anggota sehingga bisa tergerak dengan koperasi. Nah, dalam menjalankan koperasi ini kami ada 2 produk yang sedang kami jalankan, yaitu simpan pinjam. Simpan pinjam dalam arti bahwa koperasi menyiapkan modal, lalu anggota melakukan pinjaman. Khusus untuk anggota itu tidak diwajibkan, tetapi anggota yang berkebutuhan akan melapor ke pengurus dan pengawas untuk dia analisa tentang kebutuhannya, lalu bisa divonis untuk dilayani atau tidak. Pelayanannya nanti akan berurusan dengan pengelola, sehingga bagaimana prosedur meminjam lalu mengembalikannya itu ada pernyataan-pernyataan, ada berita acara, ada surat-surat bermeterai untuk mengikat sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam perjalanan. Selanjutnya produk yang kedua adalah pinjam kontrak. Pinjam kontrak artinya bahwa dikontrak oleh peminjam selama berapa bulan baru dikembalikan. Contohnya misalnya kontrak 3 bulan yang selama kami pakai sekarang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan atau 1 tahun. Artinya bahwa tergantung kesepakatan dari peminjam dengan koperasi, karena peminjam kontrak itu dia akan mengembalikan dana 1 bulan 5% dari pinjaman. Jadi kalau misalnya dia pinjam 1 juta, maka 1 bulan dia kembalikan 5% dari 1 juta. Kalau kontrak 3 bulan, maka bulan ketiga dulu baru bunganya itu dikembalikan. Begitu juga kontraknya kalau 6 bulan, 9 dan seterusnya. Itu sedang kami lakukan dan sudah ada nilai positif, sehingga banyak baik anggota maupun non anggota yang membutuhkan itu, sehingga ini menjadi trik untuk kami sebagai pengurus pengawas di koperasi. Kalau yang bukan anggota itu juga merupakan salah satu ikatan untuk kalau bisa yang meminjam itu bisa langsung mendaftar menjadi anggota koperasi. Itu menjadi satu langkah yang kami ambil, dan sudah ada 2-3 teman yang sudah menjadi peminjam kontrak dan sekarang sudah menjadi anggota. Soal pergerakannya bagaimana maju mundurnya koperasi, artinya kita lihat saja ke depannya. Nanti pada tahun 2026 akan dilakukan RAT ke-5 sekaligus mengevaluasi secara keseluruhan keberadaan koperasi mulai dari 2017 sampai dengan 2026, sehingga akan diambil tindak lanjutnya seperti apa untuk menjadi keputusan koperasi sehingga akan dilaksanakan dalam perjalanan perkembangan koperasi. Mungkin itu saja penjelasan tentang koperasi, keberadaan koperasi di Metawa, di Desa Posiwatu, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan keberadaan koperasi saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang deskripsi lembaga. Baik, yang pertama untuk deskripsi lembaga itu tentang kepengurusan lembaga itu ada strukturnya, ada pengawas, pengurus, dan pengelola, lalu paling di bawah itu adalah anggota. Nah, di desa, karena di desa maka
kami pasang kepala desa sebagai pelindung dan penasihat di desa. Sedangkan pengawasnya ada, pengurusnya juga ada, lalu pengelolanya juga ada. Sehingga di sini dalam struktur kami kalau kepengurusan, yang pertama tentang pengurus itu yang pertama Bapak Alexander Doni itu menjadi ketua sekarang. Yang kedua Bapak Donatus Kelin, wakil ketua, masih aktif sekarang. Bapak Elias Atilana, sekretaris 1, beliau sudah meninggal, sehingga kami sudah wacanakan untuk nanti pada tahun 2026 akan dipilih ganti. Berikut Ibu Teresia G. Tukan, itu bendahara 1, masih aktif. Kemudian Yohanes Garang Lana, bendahara 2, juga masih aktif. Itu tentang kepengurusan. Sedangkan pengawas 1 Vincentius Mega, ketua, masih aktif. 2 Lazarus Naret, anggota, masih aktif. Yang ketiga Petrus Gerulana, sudah meninggal, anggota juga tetap sudah meninggal, sehingga sudah diwacanakan rat kali lalu, nanti pada rat 2026 akan dipilih pengganti. Sedangkan untuk pengelola itu atas nama saudara Musbadin, itu dia mengelola koperasi dengan segala macam jenis administrasi dan keuangan, segala bidang usaha untuk sementara ditangani oleh saudara Musbadin, sehingga kami sedang rencanakan untuk bisa ditambah 1-2 orang lagi. Sekarang sedang ikut beliau untuk bisa sedang magang untuk bisa belajar, hingga pada tahun 2026 akan disahkan menjadi anggota untuk bisa membantu dalam pengelolaan ini. Itu tentang deskripsi kepengurusan. Jadi kepengurusan ada pengurusnya, ada pengelolanya, ada pengawasnya, dan ada anggota. Baik, terima kasih Bapak sudah menjelaskan, sudah mendeskripsikan lembaga. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses operasional dari lembaga ini? Untuk proses operasionalnya itu kami akan bergerak di bidang tugas masing-masing. Jadi proses operasional, kalau sebagai seorang pengawas, itu akan mengawasi seluruh kegiatan pengurus dan pengelola serta anggota. Sedangkan sebagai seorang pengurus itu mengelola di bidang tugasnya masing-masing. Ketua dia bergerak untuk memimpin, mengomando segala sesuatu. Wakil ketua akan membantu ketua, sedangkan sekretaris akan mengambil segala rekapan dalam setiap kali pertemuan atau ada hasil-hasil yang mau direkap, itu menjadi tugas sekretaris. Sedangkan bendahara punya tugas untuk meminta semua keuangan dan mendapat memo dari ketua, baru bisa dilakukan transaksi untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan pengawas itu adalah punya tugas untuk memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengurus maupun pengelola. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang beres, tentu pengelola atau pengurus akan menyampaikan pengawas untuk bisa turun dan melakukan penelitian, melakukan monitoring untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Demikian tugas dari masing-masing kepengurusan dalam struktur organisasi koperasi Mutawai. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara tentang koperasi Mutawai ini.
Pada kesempatan ini saya meminta Bapak untuk memberikan kesimpulan dan penegasan. Baik, jadi sudah kita lakukan tanya jawab, sudah lakukan wawancara sejak tadi, maka keadaan koperasi seperti ini, sehingga ketika ibu membuat laporan lalu ada hal-hal yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan atau datang ke kantor untuk kita bisa selesaikan bersama, karena ibu mengambil koperasi kami sebagai sampel untuk membuat laporan, berarti segala sesuatu yang menjadi kesulitan, menjadi kendala, itu juga menjadi tanggung jawab kami untuk bagaimana melengkapi laporan ibu kalau ada data-data yang mau diperlukan, sehingga ketika ibu membuat laporan lalu mengalami kesulitan, silakan datang dan kita akan lakukan proses penyelesaian, membereskan itu untuk bisa melengkapi laporan ibu. Terima kasih, Pak. Oke, selamat berjuang, Terima semoga kasih. sukses.